Jadi malam ini kita bakalan ngobrolin tentang pelet lagi nih Ki, ya kan? Ada banyak pertanyaan nih sebenarnya dari subscriber juga, dari Instagram juga banyak yang nanyain, di DM-nya banyak yang nanyain. Cuman baru kali ini kan kita sempat nih ngumpulin semuanya jadi satu kumpulan pertanyaan nih. Jadi malam ini kita bahas satu persatu aja gimana Ki? Boleh. Ya. Jadi kita mulai aja nih ya. Yang pertama itu pertanyaannya, pernah nggak Ki menolak permintaan pelet dari klien? Pernah. Jadi ada beberapa klien itu yang saya tolak dikarenakan memang permintaannya itu tidak masuk akal. Seperti mereka tidak pernah ketemu. Jadi hanya via video call ataupun memang ini bisa dibilang scam lah. Yang akhirnya saya tolak dan saya berikan edukasi, wawasan untuk mereka lebih menerima, oh ini tidak pantas. Apalagi ada juga permintaan-permintaan ini yang memang mereka itu mintanya itu melet artis yang belum pernah ketemu, ataupun ini satu hal yang tidak masuk akal lah saya bilang gitu. Terus kalau misalnya berarti melet orang yang nggak dikenal itu nggak bisa gitu? Melet orang nggak dikenal nggak bisa. Jadi memang harus ada tektokan dulu di awal, seperti mereka ketemu ataupun mereka kenalan langsung berjumpa fisik, ataupun memang sudah komunikasi lama tetapi udah valid nih orang di mana gitu loh. Minimal ada cerita di balik masalahnya. Iya, apalagi yang sering saya tolak itu seperti banyak laki-laki yang ingin memelet istri orang. Itu pasti saya tolak. Nah, bisa tapi? Bisa tapi saya tolak. Masalah etika ya? Iya, etika, dan memang walaupun wanita ini yang memang mengejar-ngejar duluan ataupun pernah ada kisah lama di antara mereka, itu pasti saya tolak. Oke. Terus juga kan yang datang tuh mau minta pelet sampai gini tuh banyak banget tujuannya Ki. Ada yang memang masalah lalunya yang belum selesai, ada juga yang memang mau coba ngedeketin tapi susah banget, tapi ada ceritanya nih, ada story di baliknya. Terus ada juga yang tujuannya itu sebenarnya manipulatif, yang kayak gini bilang tadi tuh, seperti misalnya tuh misahin hubungan orang lain nih, kayak yang tadi tuh ada suami istri, ya kan, tapi mau misahin keluarganya. Kayak kalau kayak gitu gimana gitu? Nah, jadi itulah gunanya sesi konsultasi itu diadakan, untuk dimana kita harus mempelajari dulu kasus ataupun masalah dari si klien ini. Nanti di situ kita ketemu untuk mencari solusi jalan keluar dari masalahnya ini. Apakah harus menggunakan pelet ataukah hanya menggunakan seperti trik-trik ataupun apa ya, bisa dibilang itu kayak treatment yang harus dilakukan. Jadi tanpa pelet pun ini bisa sebenarnya, tetapi emang tidak instan seperti dilakukan ritual pelet. Oke. Nah, nanti setelah Ki Geni melakukan ritual pelet untuk si pemesan nih, ya kan? Ki Geni kena efeknya nggak? Soalnya apa, masalah psikologis atau stres kah atau depresi apa gimana gitu? Oke, kalau dampak ke diri saya sendiri di saat melakukan hal pelet ini biasanya lebih ke arah di mana si peminta pelet ini tidak mengikuti treatment yang kita kasih. Itu kita ada dampak di mana lebih ke arah jadinya bisa dibilang panik. Kita jadi terburu-buru mengerjakannya, terus mencari suatu hal yang apa sih kok jadi kayak gini gitu loh. Nah, harusnya kan memang di saat si klien ini memasrahkan keinginannya, mereka itu emang sudah 100% yakin sama kita sebagai penyelesai dari masalahnya, dan kita juga saat meminta kepada sang apa ya, bisa dibilang jin yang membantu ini, itu lebih lega dan lebih rileks untuk mengerjakan. Nah, biasanya dampak-dampaknya sendiri itu lebih ke pikiran sih. Masalah kesehatan juga ya? Kesehatan juga, karena memang ritual itu kan dilakukan di saat target ini tertidur. Nah, yang enak itu kalau mereka itu memang posisinya itu ada di luar negeri, itu jangka waktunya kita ritualnya bisa pagi gitu. Dengan jam waktu berbeda? Iya, kalau udah masuk ke ranah misalnya pelet itu masih di waktu yang sama,
berarti kita harus menunggu si target ini tertidur pulas, baru kita bisa mengirimkan afirmasi ataupun kekuatan-kekuatan dari ritual pelet ini ke si target. Oh gitu. Berarti masalahnya baik dari psikologi juga, karena juga masalah ini tadi ya Pak, kalau misalnya kalau klien banyak tanya gitu bikin pusing nggak gitu? Justru di awal konsultasi itu klien diwajibkan untuk bersikap kritis untuk menanyakan sesuatu hal-hal yang mereka belum tahu, dan mereka harus banyak bertanya untuk lebih tahu solusinya ini seperti apa dan treatment kedepannya yang dilakukannya di saat proses pelet ini berjalan, itu lebih mereka pahami gitu. Oh gitu. Terus kita pindah ke topik lain nih. Ya. Tentang mitos pelet di masyarakat nih. Kayak gini pernah dengar nggak mitos pelet di masyarakat, tapi padahal menurut gini nggak kayak gitu kok pelet gitu. Jadi ada mitos di luar sana yang berbicara bahwa pelet itu bisa berdampak negatif dan buruk ke depannya, bisa dibilang kayak orang gila ataupun orang ini rumah tangganya tidak akan awet, itu ya, seperti itu banyak. Dan jangka waktu pelet ini cuma terbatas sekian hari gitu, nanti bakal luntur gitu. Itu memang benar adanya. Tetapi ada juga pelet kalau di kita itu ada pelet yang memang kita kasih treatment untuk bagaimana akhirnya itu memanusiakan manusia, dan pelet ini bisa berdampak berjalan dengan permanen. Dan ini bukan dalam artian pelet ini akan terus-terusan mengikuti si target ini, tetapi dari bonding ataupun dari treatment yang dilakukan ini membuat si target pelet ini menjadi seperti merasakan ada kasih sayang, ada perhatian, ada yang memang didapatkan dari dia begitu dia tersadar dari pelet ini terlepas. Di situ lebih natural. Dan banyak juga dampak-dampak pelet ini sebenarnya bisa dibilang tergantung request. Ada yang memang pelet ini bisa membuat si targetnya ini akan tergila-gila, akan bermenung, akan mengganggu aktivitasnya. Tetapi kadarnya ini bisa diturunkan atau sesuai dengan permintaan dari si kliennya. Oh gitu. Ini kalau misalkan, kalau pandangan gue sebagai orang awam nih Ki, ya kan, orang yang dibawa pengaruh pelet berarti bakalan kaku. Ya. Oke. Setelah nikah, apakah bakal tetap kayak gitu atau lebih ke jadi ke manusia biasa aja gitu? Jadi orang kan kalau misalnya kena pelet itu kan kita ada dasarnya, apakah ini mereka pernah punya hubungan sebelumnya, apakah mereka ini baru kenal, baru dekat PDKT terus dipelet. Itu dampaknya pasti berbeda-beda. Ada yang memang membuat orang ini akan terlihat seperti kaku, nurut, mengikuti semua kemauannya, bahkan merasa kehilangan walaupun ini baru setengah jam nggak ketemu gitu loh. Dan di pikiran, di hati pendengaran dia itu cuma ada si target ini gitu. Jadi tugas kita sebagai spiritual ataupun sebagai praktisi itu selalu mengingatkan, memberikan treatment yang terbaik untuk si klien agar bisa menuntun si target ini bisa lebih ke arah dibonding dengan baik lah, yang hasilnya nanti itu lebih natural. Mungkin nggak gini, kayak misalnya saya melet orang nih, ya, terus saya mau nikah, target saya itu bisa dinetralisir nggak? Kalau untuk target sendiri bisa dinetralisir nantinya, itu mungkin ada cara-cara lagi. Mungkin dari keluarganya yang menetralisir, melihat tingkah aneh ataupun kelakuan aneh dari si target ini. Nanti dibersihin. Tetapi di saat kalau misalkan si peminta pelet ini tadi melakukan treatment yang baik, walaupun dibersihkan, rasa cinta itu udah tumbuh. Karena itu yang namanya memanusiakan manusia. Terus juga yang sering banget dibahas itu pelet gagal. Pelet berbalik, ya kan? Nah, pelet berbalik itu mekanismenya kayak gimana sih, Ki? Pelet berbalik itu lebih ke arah, jadi kan saat diritualkan itu kan dua target, si peminta dan target ini itu disatukan dalam satu mangkok merah, dan dari semua ajian-ajian ataupun keilmuan pelet senusantara, bahkan ada yang campuran sihir dari luar. Nah, itu dilakukan di situ ya, dan di saat konsultasi juga itu kita udah ingatin bahwa treatmentnya harus gini nih. Jangan melakukan hal di mana si peminta ini
kelakuan seperti orang yang terkena pelet. Iya. Ya, jadi ini yang membuat pelet ini malah mengejarnya si target ini yang lemah. Gitu. Jadi emang sudah mantapkan diri, sudah mantapkan dulu keinginan kita untuk meminta pelet ini tadi dan tahu tata caranya seperti apa, baru dilakukan pelet ini untuk mengikat si target ini tadi. Maka di zaman dulu pelet itu dilakukan, si pemintanya harus dipingit, harus dihilangkan ataupun dialihkan dulu kemana agar tidak terfikiran si target ini seperti Dipingit, itu. ya? Dipingit. Nah. Terus ini lagi nih Ki, pernah nggak ketemu klien yang halusinasi nih Ki? Kadang-kadang bilang, Ki kayaknya gue kena pelet deh Ki. Iya. Kayak gini bisa menerang langsung sebenarnya kan ya. Kayak gini ngasih reaksinya ke dia gimana nih? Kalau misalnya gue datang ke Ki gini, kayaknya gue di pelet deh Ki. Gini-gini tuh. Nah biasa di sesi konsultasi, makanya ada sesi konsultasi itu, kita lebih mencari titik kesadaran seseorang dan mencari solusi dari masalahnya. Ada orang yang datang bilang, kayak gue kena pelet deh, tiap hari gue kepikiran gini. Nah biasanya kalau udah kita di sesi konsultasi itu akan kita urutin semuanya dan kita dengerin dulu keluhannya, kita baca dari mimik wajah ataupun dari secara batinnya, itu kita akan dapat tuh solusi ataupun jawaban-jawaban dari yang masalah kompleks dia ini. Jadi seperti mereka merasa berarti emang dia bucin banget terkadang. Dia bucin banget, ada suatu harapan yang tidak tercapai, ada kesalahan yang pernah diperbuat. Jadi dia tuh kayak merasa bersalah dan ingin berubah tapi tidak dikasih kesempatan dari si target pelet ini. Akhirnya itu terus menghantui dan menjadi sebuah masalah yang besar bagi dia, yang akhirnya dia merasa kayak halu dia yang kena pelet gitu. Jadi secara psikologinya kita juga harus mengupas itu dan secara batinnya juga kita harus lihat ini orang beneran dipelet atau dia merasa bersalah yang terlalu dalam sehingga dia terpikir terus. Nah inilah yang harus kita pecahkan dulu di saat konsultasi. Baru diambil dari segi auranya seperti apa, dia memang benar terjadi pelet itu di diri dia atau enggak, atau dia ini memang ngerasa kayak halusinasi, tiap malam dapat mimpi, dapat petunjuk-petunjuk gak jelas. Itu bisa jadi mungkin dari energi yang ada di sekitar ataupun energi negatif yang sudah dibangun dia sendiri. Jadi dari pikiran overthinking itu membuat energi negatif dan membuat dampak-dampak buruk ke diri dia dan psikologinya. Gitu. Terus kasusnya gini nih misalnya, gue melihat orang nih Ki. Orang yang gue pelet itu pelet berpengaruh nggak buat orang di sekitar dia, baik keluarganya, baik teman-temannya, ada pengaruhnya nggak? Kalau untuk pengaruh sendiri sih nggak ada pengaruh untuk orang sekitarnya, karena kan yang di saat permintaan itu dia yang meminta dan itu seperti ada perjanjian ataupun sumpah yang diberikan sama dia saat meminta, dan itu tidak ada dampak ke orang sekitarnya. Cuma ketujuannya aja. Terus balik ke yang awal tadi lagi nih, masalah yang kalau misalnya gue datang nih ke Ki gini, kayak gue dipelet nih Ki. Ternyata memang benar gue dipelet. Tapi gue pengen ngelepasin efeknya dari badan gue. Berarti dari kayak gininya sendiri bisa bantu berarti? Nah kalau misalkan yang datang itu korban dari pelet, itu bisa kita bersihkan ataupun kita kembalikan kepada si pengirimnya gitu. Nah rata-rata banyak minta dibersihkan. Dan ditanyakan, dicari solusinya, kenapa dia melet saya gitu. Terkadang dia udah tahu sendiri. Terkadang orang juga gini, terlalu GR, terlalu kepedean, dia ngejar-ngejar gue mulu nih, tapi gue kepikiran juga akhirnya gini. Itu jadi secara teori logika, apapun yang kita lakukan terus-menerus, itu membuat dampak dari alam bawah sadarnya bekerja bahwa itu akan teringat sampai ke mimpinya. Makanya di treatment ini juga ada tata cara yang seperti itu. Secara bisa dibilang sih hipnosis ataupun hipnotis, tapi melalui perbuatan ataupun ucapan. Nah jadi itulah yang akan terus-menerus dibuat dan mereka merasa seperti mereka kena pelet. Padahal itu dampak psikologi. Nah kalau yang ini tuh pertanyaan yang paling sering ditanyain di YouTube nih.
klien tuh banyak yang nanyain kayak gini, bisa nggak Ki konsultasi lewat voice note, bisa nggak Ki konsultasi lewat video call, lewat telepon segala macam. Yang pokoknya jenisnya tuh kalau gue bilang tuh ini basisnya teknologi berarti. Mau lewat DM, mau ini bisa kayak gini, mau ngelayanin nggak kayak gitu-gitu? Paling kalau memang serius itu konsultasi itu bisa melewati telepon, video call, atau memang langsung datang. Itu lebih bisa dibilang lebih efektif dan lebih dapat solusi yang lebih matang lah daripada hanya virtual, kecuali memang jaraknya itu jauh di luar negeri atau jaraknya itu di luar kota yang tidak mungkin dia untuk ngambil datang gitu. Tapi lebih bagus itu 100% kita dapat solusi itu ya dari langsung datang. Karena kita langsung baca ekspresi, kita langsung berbicara rasa dalam bercerita, itu bisa dapat apa solusi yang pantas untuk si orang ini gitu. Berarti nggak semua hal itu berbau paranormal gitu? Ya, jadi bisa dibilang nggak semua itu solusinya pelet. Jadi ada juga yang mungkin salah dalam memanage hubungan, dalam ucapan, dalam berkomunikasi, itu bisa dampakkan hal-hal yang buruk terjadi pada hubungan kalian. Berarti itu termasuk sama merawat diri? Iya benar, jadi kita harus belajar. Karena dalam dunia spiritual sendiri, hidup itu sampai mati kita harus belajar. Nah makanya sama seperti ini, kita butuh guru spiritual itu untuk bisa memberikan masukan yang positif, masukan yang lebih bijak, ataupun sebuah spirit untuk kita bisa lebih dewasa menghadapi masalah dan mencari titik solusi dari masalah ini apa gitu. Berarti harus dicampur dengan logika juga ya? Ya benar, secara logika, secara komunikasi kita kepada orang itu sudah sebaik mana, sejauh mana, apakah kita sering menyakiti perasaan orang dalam kata-kata kita atau dalam perbuatan kita, atau kita tidak bisa menjaga silaturahmi dengan baik kepada circle di sekeliling pasangan kita, sehingga dari sekelilingnya pun menjadi sebuah hambatan ataupun energi negatif yang membuat pasangan kita ini tidak nyaman dengan kita. Intinya hubungan itu kan balik lagi kenyamanan. Kenyamanan bisa dibilang itu saling mengisi, saling memahami, saling mengerti, pokoknya semuanya itu saling gitu. Oke. Nah, itu kan tadi pertanyaan seputar klien nih, Ki. Ya. Sekarang ini masalah pribadi nih, ya kan? Baik namanya pelet itu kan ilmu hitam nih, Ki. Ya. Ilmu hitam ini berarti hal yang bahaya nih sebenarnya, gitu kan? Nah, buat kayak gini sendiri tuh ada ritual pribadi nggak sebelum ritual pelet atau sesudah ritual pelet untuk menjaga keselamatan diri sendiri? Iya. Nah, jadi untuk sebelumnya saya akan melakukan namanya ruatan juga, pembersihan juga. Makanya sering kita ke Pelabuhan Ratu atau kemana untuk ruatan, pembersihan. Ruatan Sengkolo itu berfungsi untuk membuang semua hal-hal buruk di dalam diri seperti energi-energi negatif. Dan dalam saat konsultasi sendiri itu sebenarnya kita udah memprotek diri kita untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Ini bakal berbahaya nggak untuk diri kita? Nah, jadi emang konsultasi kalau lebih enak tuh ketemu langsung. Jadi kita udah tahu tuh antisipasi yang harus kita buat tuh apa. Ini orang bakal membahayakan nggak masalahnya ini ke kita, gitu. Nah, gini kan ini udah puluhan tahun nih, Ki. Berada di bidang ini nih. Gimana sih, Ki, cara ngejaga kepekaan spiritual nih selama praktek ini gitu? Jadi untuk menjaga kepekaan spiritual sendiri itu biasanya kita melakukan evaluasi di setiap hari. Itu pasti ada 1 atau 2 jam yang kita luangkan waktu untuk bermeditasi dan mengkoreksi kekurangan-kekurangan apa aja yang ada di dalam diri kita, apa yang kita udah lakukan. Jadi ada meditasi khusus di mana itu berguna untuk menaikkan potensi diri kita.
Makanya ada juga ritual-ritual yang memang hari-hari tertentu itu saya berangkat ke suatu tempat yang bisa dibilang kayak Pantai Selatan, ataupun ada tempat ritual pribadi yang di situ memang nggak bisa diganggu, tidak menerima klien dulu, dan di situ emang untuk diri sendiri. Tidak menerima klien dulu, nanti suatu hari nanti bakalan bisa terima klien di sana. Kalau untuk di tempat sana itu memang tidak menerima klien. Cuma untuk ritual pribadi. Jadi untuk ritual pribadi sama evaluasi dari apa yang udah dijalani sebelumnya. Jadi ritual-ritual sebelumnya itu nanti diperbaiki lagi di sana, gitu.